Cek, garap ngamen nang ndi ya? Ya nang omah pembokan be. Ya. Ayo, jajal yuk. Permisi Om, numpang ngamen. Ya, lawanku ada di mana? Hah? Misi Om. Om, Om, ayo sepi ya, Mas. Minta sawerannya Om. Nanti insya Allah sedekahnya untuk ke warteg sama ke anu lah beli sesuatu. apa jangan-jangan wong kok lunga mbok ora nang omah. Ki malah iya, bisa. Waduh, malah kan pojok. Iki apes, Bro. Alah, malah kan jebule tuh berubah. Kau mah kosong maning. Leh, wong ngamen kok ora kasa temen ya Kang. Seluruh model rezeki Wis Mas. kesel ora napa wong malah dubruk. Jenenge wis ngendik barang. Ngelih maning lah urung madang. Isi pamit. Badhe numpang ngamen iki. Lagi ngapa, Mas? Lagi arep ngamen. Ngamen? Ngamen. Siki dina apa? Iki Kemis. Nek ngamen dina Jumat. Apa aturane? Ya nyos sing gawe aturane. Oh. Kayak kue. Iya, dadi karena siki urung dina Jumat. Kok siki bali bae ana bali. Ah. Ngamen ngesuk dina Jumat. Ya wis. Lha padahal yo mangane ya saben dina ora Jumat tok ya. Kowe urusane kok urusane Ah, ya nyong. wis lah. Ya wis pareng-pareng. Iya, sana lah. Masa ngamen dina Jumat. Moga-moga ta ora kaya miki ana wong arep ngamen di daerah Jemuah tok. Lagi arep mengeneh iki kayane nang nggon salonan bukan beda. Jajal tok ngamen. Misi Om, mau ngamen. Misi. Aku menjadi sesuatu yang dapat kau sentuh. Aku ingin menjadi sesuatu Kangke, yang dapat kau ngamen kok kayak lu gatel ya. Tanpamu hati terasa gatel. sepi. Gue udah nyanyi menurut orang gede. Ya, orang gede-gede nggak gue nyanyi. Lancar. Dirimu demikian. Jalova, anak permata hati. Apa sih orang? Hanya kangen. Pilihlah aku Jodoh, kemana? Pilihlah aku jadi pacarmu. setia padamu. Pilihlah aku. Orang ngerti sendiri ngomongnya sangar banget bukan ya. Nyanyi apa kok? Nyanyi menghibur. Wong nyanyi kuwi sing genah lagune, ora nyanyi Dialova, Permata Hati, Pilihlah Aku, aye oye. Wong ngamen kuwi ya madan niat lah. Wis niat banget. Oh, mungkin bela gulis main banget update kok. Ora ngerti sampe nyong ya. Ora ngerti penting ngamen. Nek nyong ngomong identitasnya nyong, kok mesti ora lali turu, ya. Wow. Ya stok wae 2000 bae lah. Ya.
Gue sing ngamen orang ngerti, ternyata yang didatangi seorang anggota. Anggota apa bro? Anggota masyarakat. Sore-sore penaknya ngapain ya, Jan? Rasanya kok sepi banget. Masih Pak, tadi ngamen. Oh, dia garap ngamen. Iya, ngamen usaha. Garap nyanyi lagu apa nih? Solawatan. Solawat, wah, jos, ya oke. Tarik, go. Ayo. Salut Mas karo dengan cara ngamen kayak iki nyong seneng nyong demen ya, ada nyong seneng kalau nyong bunga ya, kita pakai sesuatu yang berbeda. Sip. 5.000. Wah. Ki sawerane ki 5.000. 5.000 Sawerane 5.000. 50.000 bonus. Wah, bonusnya 50.000. Alhamdulillah, Ustaz apik banget ya. Ya, semoga berkah ya. Matur nuwun. Ya, matur nuwun ya. Link pamit nggih Pak Ustaz. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki akeh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Kang Paijo, tadi ya ada pengamen datang ke rumah saya. Wah, dia itu ngamen tapi dengan cara yang unik, dia sholawatan. Itu ya. Iya, saya seneng banget itu. Tetapi kemarin saya juga diceritain itu sama tetangga saya itu. Dia itu menghardik pengamen karena dia ngamennya di hari Kamis. Selain hari Jumat dia itu nggak boleh ngamen. Terus teman saya juga kemarin cerita, itu dia punya temen ngamen itu malah udah nyanyi lama ya, nggak ada orangnya, dikejar-kejar anjing itu sampai terjatuh gitu. Ini menurut Kang Paijo ini dalam pandangan Islam ini bagaimana ini orang ngamen, orang bermain musik itu bagaimana ini Kang? Tolong dijelaskan Kang. Ya, terima kasih Kang Maco. Kali ini kita sharing
tentang pengamen atau seni atau musik dalam bahasa agama yang saya ketahui ya Mas Maco. Bicara seni itu kan Allah itu sangat mencintai keindahan. Oh iya, katanya Allah itu maha indah itu ya. Allah itu maha indah dan sangat mencintai keindahan. Nah, ketika bumi ini dibangun, setidaknya kan ada peradaban yang harus kita jaga. Karena saking indahnya. Saking indahnya. Iya. Ketika kita menjaga, berarti setidaknya kita bisa membangun peradaban tersebut. Ada 3 peradaban yang harus kita bangun sebagai bentuk bahwa kita diberikan amanah oleh Allah. Bumi ini diciptakan, tapi kita berusaha untuk merawatnya. Yaitu pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah kebenaran, yang ketiga adalah keindahan. Yang pertama pengetahuan, yang kedua kebenaran, yang ketiga keindahan. Menarik ya. Nah, ketika peradaban itu dibangun dengan pengetahuan, ini akan melahirkan yang namanya ilmu, Mas. Ilmu. Iya. Yang kedua, ketika peradaban itu dibangun dengan kebenaran, akan menghasilkan akhlak. Akhlak. Dan yang ketiga, ketika peradaban ini dibangun dengan keindahan, tentu akan menghasilkan seni. Oh, ya. Ya, mulai paham saya. Nah, bicara tentang yang Mas Maco ceritakan tadi, ada beberapa versi perilaku atau karakter pengamen. Nah, setiap orang mungkin pembawaannya beda-beda dengan cara yang berbeda-beda. Betul. Seni itu di dalam Islam itu sudah ada tuntunannya. Oh, ya. gitu. Dan ada 2 pemisahan yang bisa kita gambarkan. Satu yang seni memakai alat, yang kedua seni yang tidak memakai alat. Oh, gitu. Nah, seni yang memakai alat, mungkin Mas Maco kemarin lihat beberapa karakter pengamen itu pengamen. Ya. Ada yang membawa gitar, ada yang gitu membawa alat musik dan sebagainya. Ini adalah seni yang memakai alat. Nah, yang kedua adalah seni yang tanpa alat, tanpa memakai alat. Contoh ya, seni membaca Al-Quran seni bukan? Qiraah itu ya, seni membaca Al-Quran. Iya. Ya, itu seni. Nah, itu yang seni yang tidak memakai alat. Artinya ini ada seni yang memakai alat, ada yang seni yang tidak memakai alat. Tetapi dalam Islam itu bukan diharamkan alatnya. Bukan diharamkan alatnya. Iya. Tetapi adalah penggunaannya. Penggunaannya. Misalnya gimana nih? Contohnya nih. Contoh seperti ini, Kang Maco, bahwa ketika seni itu dibangun dengan menggunakan alat, ini kan ada batasan-batasan. Yeah. Dalam Islam itu ada 2 yang bisa kita gambarkan secara gamblang, bahwa ketika seni itu digunakan tapi tidak membuat kita terlena, ya biasa-biasa saja gitu ya. Biasa saja kita kontrol. Ya. Tidak lupa sholat 5 waktu. Tidak lupa ritual ibadah yang lain. Artinya memang itu seni itu hanya untuk menggunakan dalam hal misalkan sebagai dakwah gitu. Artinya ini kan dibolehkan sebenarnya untuk berdakwah misalnya, untuk mengajak orang supaya ingat dengan Allah, dengan Tuhan. Betul. Dan ini gambarannya kan ada yang seni dengan istilahnya memakai gitar untuk sholawatan. Oh iya ada. Terus ada yang dengan cara melukis atau mungkin dengan cara kaligrafi, itu kan seni. Tetapi mereka itu dipakai untuk dakwah, untuk jalan kebaikan. Siapa tahu dengan seni melukis, seni kaligrafi, seni bermusik, bersyair dan sebagainya membuat orang ini tambah bersyukur tentang ciptaan Allah yang maha luar biasa besarnya, maha luar biasa agungnya dan luar biasa indahnya. Ya, artinya ketika seni itu digunakan untuk mendekatkan diri kita atau orang lain kepada Allah, kepada Sang Pencipta, untuk mengagumi kebesaran dan kekuasaan Allah, itu malah justru mungkin baik gitu ya. Jadi artinya yang haram itu bukan alatnya, tetapi bagaimana cara menggunakannya, maksud dan tujuannya mungkin. Ya, itu. Oke. Ini terkait dengan pengamen nih Kang, ini profesi pengamen. Ini di masyarakat kita ini kan banyak ya, di
tidak hanya 1 2 tapi banyak. Ini tadi kan kalau saya mendengarkan cerita dari teman dan tetangga saya kan ada yang kasihan itu, ada yang diusir karena bukan hari Jumat, khusus ngamen hari Jumat. Ada yang dikasih tapi sambil dengan raut muka yang tidak enak dipandang memberikan uang kepada pengamen, atau bahkan ada yang menghardik, bahkan ada pengamen yang sampai dikejar-kejar anjing. Ini gimana ini? Ya, ketika bicara tentang mereka dalam keseharian dia untuk mencari nafkah, ini kan pengamen ini ada beberapa orang yang menggunakannya itu betul-betul untuk berupaya untuk dia bisa makan saja misalnya. Dia hanya untuk bisa makan, untuk bisa melangsungkan dia hidup, bisa bertahan dan sebagainya. Artinya sebenarnya dalam Islam ini tetap diberikan keringanan kalau memang itu caranya dan memang itu yang dia bisa, misalkan dalam Islam itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika mengamen ini, ketika pentasarufannya dia memakai untuk foya-foya, untuk apa, dan itu ya tentu tidak dibenarkan dalam Islam. Oh gitu, artinya ngamennya tetap baik ya, tapi uang yang didapat dari hasil ngamen itu ya jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Betul, gitu kan, betul. Nah, kalau untuk menyambung hidup ya, mencari nafkah itu juga tidak masalah gitu ya. Kalau untuk pengamen seperti itu saya yakin Allah Maha tahu lah ya, artinya kayak gitu. Apalagi Kang Maco sering berulang kali asal tidak berbuat jahat pun sebenarnya di saat kita seperti ini sudah sangat baik sebenarnya. Asal tidak berbuat jahat ya, bahwa semua profesi itu baik asal bukan profesi kejahatan. Terkait dengan tadi ada cerita dari tetangga saya, dia kemarin menghardik pengamen karena dia mengamen selain hari Jumat. Jadi kalau tidak hari Jumat dia nggak akan memberi kepada pengemis maupun pengamen itu. Jadi dia hanya akan memberi ketika hari Jumat saja. Itu gimana, Kang? Asumsinya bahwa ketika kita memberikan sesuatu kepada pengamen, entah itu uang, entah itu bukan uang, ini kan maknanya sedekah, Mas. Sedekah ya. Kalau sudah bicara sedekah, mestinya kan tidak dibatasi waktu, hari atau jam kan seperti itu. Nah, kalau ketika tadi ada perilaku misalkan kok pengamen khusus untuk hari Jumat, ini kan mereka membatasi sedekah sendiri. Membatasi. Padahal yang namanya sedekah itu tidak dibatasi dengan waktu, bisa siang, bisa malam, bisa pagi. Dan itu pun sebenarnya sudah sangat baik manakala tentu dengan pemberian itu yang didasari dengan ikhlas. Ini kan sudah menjadi cenderung tidak ikhlas, Mas. Iya, betul. Kan kayak gitu. Betul. Ya. Jadi ketika mereka yang memberikan itu ikhlas dan husnudon kepada mereka bahwa mereka itulah lagi cari makan, ya usahakan kita tetap sedekah semampunya, seikhlasnya. Mudah-mudahan dengan sedekah itu akan membawa imbas yang baik kepada si pelaku pengamen tadi. Betul. Atau mungkin kalau bisa digarisbawahi, kalaupun misalnya tidak akan memberi juga tidak masalah. Cuman jangan menentukan hari, kamu ngamennya hari Jumat saja. Selain hari Jumat kamu nggak boleh ngamen. Nah itu nggak boleh ya. Iya. Mending jujur aja, mohon maaf ya, saya nggak bisa ngasih. Gitu mungkin malah tidak menyakiti yang ngamen ya. Karena pengamen juga manusia. Pengamen juga punya rasa. Iya. Mungkin tanggung jawab ketika dia punya tentu dia mungkin juga punya keluarga. Iya, menjadi catatan. Artinya pengamen itu ya pengamen yang baik lah, yang tadi profesional gitu ya. Yang tadi sampaikan, ada pengamen yang menggunakan sebagai dakwah. Ada pengamen yang mungkin dengan keterbatasannya dia pengamen, tetapi setidaknya memberikan kenyamanan kepada tuan rumah. Iya, betul. Kalau kita amati kan ya, mohon maaf ini tidak semua, ada sebagian yang ngamen tanpa menggunakan sumber daya ya, artinya hanya asal punya, hanya asal keprok. Sehingga kadang orang yang didatangi itu kadang tidak nyaman. Nah, karena mungkin faktor tidak nyaman itu mungkin akhirnya menimbulkan respon ya yang kurang menyenangkan terhadap yang ngamen itu sendiri. Tetapi ketika yang ngamen ini kok bagus gitu ya, dia memang betul-betul memiliki sumber daya, dia memiliki skill yang bagus, tidak sedikit orang yang didatangi ini justru malah seneng ya. Seneng, merasa terhibur, dan akhirnya karena senang merasa terhibur juga dia akan memberikan ya tentu berbeda nominalnya. Malah sudah menjadi bentuk hadiah itu ya. Sedekahnya 5.000, hadiahnya tadi dikasih 50.000. Kan luar biasa ya. Ini pelajaran dan pembelajaran untuk kita semua ya, Kang ya. Ya, mau ditambahkan lagi silakan, kan? Sudah cukup ya? Oke, kalau sudah cukup terima kasih. Ini sudah mendekati waktu asar. Ayo kita siap-siap untuk sholat asar, kan?
Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.